Shalom Aleichem Beshem Yahushua Hamashiach. Marah Yakoti, Bapak Ibu saudara, kekasih daripada Yeshua Hamashiach Elohim Adonai, kembali jumpa dalam sabat ini. Bapak Ibu saudaraku, seperti yang sudah kita bahas berminggu-minggu sebelumnya, kita disingkapkan dari dabar Elohim mengenai rahasia apa yang dilakukan oleh Soten Hamashiach di zaman akhir, strategi mereka tidak jauh dari apa yang mereka kerjakan, yaitu pedang, sampar, dan kelaparan. Ya, juga menggunakan daripada penyesatan, Mesias palsu. Maka lantas apa antisipasinya? Kalau kita sudah mengetahui bahwa zaman akhir semakin tidak baik, bahkan semakin berat bagi orang-orang percaya, maka apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki gambar diri yang pulih dulu, gambar diri yang sehat dulu, sesuai dengan perintah daripada Rabi kita, daripada Mesias kita Yeshua Hamashiach, dikatakan kan, kasihilah ya Yahweh Elohim dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan kasihilah sama manusia dirimu sendiri. Tapi mustahil kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri kalau diri kita sendiri tidak kita kasihi. Kita belum pulih. Ini masalah besar, marah Yakoti. Maka daripada itu, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk pulih, bagaimana bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana punya gambar diri yang sehat, ya. Maka ayo sama-sama buka dengan saya nasihat daripada Rabi Saul yang terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang ketiga. Dan saya akan bacakan bagi marah Yakoti sekalian, ya. Demikian ya. Rabi Saul mengatakan, ya, ini Kolose 3 yang pertama. Karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Hamashiach, carilah perkara yang di atas, di mana Hamashiach duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di Eretz. Karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Hamashiach dalam Elohim. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pada waktu kita di mikve, pada waktu proses kelahiran baru, semua yang lama itu mati. Hawa nafsu dan segala keinginannya mati. Mungkin ada yang bertanya, Pak, gimana tuh masih banyak itu Pak yang jatuh bangun dosa Pak? Kan sudah percaya, sudah dibaptis jadi anggota gereja. Ya memang itu bukan jaminan, tetapi ruahmu tidak bisa dibohongi, hati nuranimu tidak bisa dibohongi. Seorang ketika mulai proses kelahiran baru memang bisa jatuh dalam dosa pesa, ya. Dosa itu pesa, bahasa aslinya sin, pesa. Tapi bangkit kembali. Kenapa? Karena ada ruah Elohim di dalamnya itu mengingatkan, menegur dan menemplak, ya. Maka terus menyadari bahwa sudah mati dan tersembunyi bersama dengan Yahushua Hamashiach di dalam Elohim, ya. Lanjut ya, ayat yang keempat. Dan ketika Hamashiach dinyatakan yang adalah hidup kita, kemudian kami juga akan ditampilkan bersama di dalam kemuliaan, dalam Shekinah. Karena itu matikanlah keanggotaanmu yang ada di dunia, perzinahan dan kenajisan dan nafsu birahi dan nafsu jahat dan keserakahan yang adalah ketidaktaatan. Amazing yang ada di dalam Kolose ini, ya. Jadi juru bahwa penyembahan berhala, serakah itu, nafsu jahat itu disamakan perzinahan rohani. Kenapa? Menyembah yang lain. Kenapa? Namanya aja menolak. Banyak kan itu menolak nama Shem Kados, Hashem kita, ya Yahweh Elohim Adonai, dan menyebut nama ilah lain. Nah, ini kan masalah. Belum lagi mengganggu umat pilihannya, memberikan dukungan kepada Palestina, menyetujui pembagian Yerusalem. Ini sudah jelas, sebenarnya nggak usah diperdebatkan. Kalau yang ngaku hamba-hambanya aja kelakuannya begini, ya, Anda tahu itu berarti apa? Kepentingan apa? Hamba Mamon, bukan hamba Yahweh Elohim. Ya sudah, ngapain nggak ikut seperti itu? Keluar semua, tinggalkan yang begitu-begitu. Ikutlah kepada yang mengajarkan, menghidupi dan menjaga Shem Kados. Nama Hashem Kados yang sungguhnya Yahweh Elohim Adonai. Kembali ya ke Kolose 3 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-12 dulu, ya. Oleh sebab itu datanglah murka Elohim atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu sedang ditempati oleh mereka, maksudnya ditempati oleh
itu ya, ruah-ruah lain ya, para demon itu ya, yang jahat-jahat tuh. Tapi sekarang tanggalkanlah semuanya ini, itu ayat 8, Kolose 3 ayat 8, yaitu tanggalkan apa? Marah, kemurkaan, kejahatan, pengumpatan, dan kata-kata yang kotor. Saya sudah pernah menyampaikan ini di antara hamba-hamba Elohim, tapi mungkin pada nggak dengar karena semua main politik. Oh iya, uang tuh manis, ikut mamon tuh enak, dihormati, dihargai di dunia, naik turun mobil mewah, ya, diperlakukan pejabat publik, dilayani di ruang VIP, luar biasa. Pertanyaan, ingat ya, Matiyahu 7 ya, ayat 19, saya 21 sampai 23, ingat loh, semua dibawa ke peradilan. Dan bukan yang berseru-seru pada namaku, yakni Yeshua HaMashiach, Mosiah Pengeman, diselamatkan. Artinya apa? Kalau yang sudah berseru pada nama yang benar aja bisa binasa, apalagi yang nama dan alamatnya sudah salah dan kelakuannya lebih menunjukkan dia hamba Mamon, bukan hamba Elohim Yahweh Adonai. Yang gak heran kenapa senang sekali memotong-motong, mencincang, memutilasi daripada tubuh Yeshua Mashiach. Bohong berbicara unity body of Christ apa? Kelakuannya gak bener kok. Mana ada kasihnya. Tetapi sekarang tanggalkan semua daripadamu, yakni marah, kemurkaan, kejahatan, pengumpatan, kata-kata kotor. Jangan saling berdusta seorang terhadap yang lain, melainkan lepaskan manusia lama dengan segala perbuatannya. Mohon maaf, kenyataannya banyak di mimbar itu malah pendusta semua, saksi dusta semua, kepentingan semua. Bukan dabar Elohim yang ini, dabar Elohim cuma pakai tameng. Tetapi yang disampaikan itu pesan-pesan politis, pesan-pesan sponsor. Hati-hati yang begini jelas. Sudah jelas pasti pakai tanda dari Sotena Mashiach. Dan udah jelas Anda akan digiring kemana ujungnya. Dan pakailah yang baru ya, maksudnya manusia baru, batiniamu yang telah diperbarui dalam pengetahuan di dalam gambar penciptanya, di mana tidak ada lagi orang Yudea atau orang Goyim. Goyim itu maksudnya bangsa-bangsa ya, mereka tadi itu yang belum memanggil nama Shem Kadosh ya Yahweh Elohim, yang belum jadi Yiddish, dan orang yang bersunat atau tidak bersunat. Tidak ada Yunani atau orang barbar, tidak ada pelayan atau orang merdeka, melainkan Hamashiach Yeshua adalah semua di dalam semua. Nah ini menarik ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah ketika kita katakan percaya kepada Yeshua HaMashiach, Mosiah Pengeman terus harus jadi Yahudi? Itu dibahas di Nabi Saul di kitab Galatia, panjang kali lebar lagi. Tetapi esensinya begini loh. Ketika Anda menerima, jangan Anda membuang akarnya. Nah itu nabi palsu, itu benci sekali dengan Yahudi, itu parah, itu nabi palsu jelas ya. Itu yang dikatakan Mesias palsu ada di kota, di padang gurun. Nah ya sudah, Anda cari tahu sendiri. Tetapi yang jelas begini, kalau Anda menolak akar Ibrani, Anda menolak Yeshua HaMashiach, Mosiah Pengeman, Mosiah kita ini memang keturunan dari Yiddish, ya Anda masalah besar. Maka pemahamanmu, penafsiranmu dabar Elohim Anda nggak dapat. Makanya banyak kan yang ngajar, oh Torah udah nggak perlu diselesaikan di kayu salib, ini kasih karunia, perjanjian lama nggak perlu, itu kan perjanjian lama, kembali ke Torah. Yang ngomong gini itu karena Yesusnya Amerika, ya Yesusnya Calvin, Yesus Jerman, Yesus Luther, ya apa terus apa ini Mas Yusa gitu ya, lahir di Jawa, ya apa lahir di mana itu, di Jerman, apa lahir di Ohio, Amerika lah, atau Mississippi ya, ini mesti tahu beliau lahir ke dunia di tanah Israel ya, di sana dikatakan makanya kampungnya Yeshua HaMashiach, Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Tidak bisa disangkali fakta sejarah, walaupun hari ini Bethlehem mungkin berada di daerah Palestina, daerah perang, yaitu kan masalah politis. Tapi kita tidak bicara tentang politis. Tapi di sini bicara tentang apa? Kalau akarnya saja kita sudah salah, pasti penafsiran kita terdistorsi dan pasti jadi nggak karu-karuan. Ya memang benar dikatakan kitab Galatia, jangan tertekan kepada, maksudnya Torah. Gini loh, hidup sesuai Torah benar, sesuai Talmud, haleluya. Tetapi persoalannya, esensinya tuh dapat nggak? Sebenarnya intinya daripada Nabi Saul itu begitu. Bukan itu terus lantas menjadi pembenaran bahwa kita meninggalkan Torah, tidak begitu. Makanya nggak heran kan, banyak yang ngaku hamba-hamba Adonai, kena stroke, kena kanker, asam urat, ya kan, gula darah tinggi. Ya karena makannya GMO, makannya semua yang melanggar Torah, yang berkuku belah, karena disikat semua, geragas, kan gitu ya. Tidak menjaga alam, tidak menjaga kelestarian. Padahal jelas kan dikatakan bahwa kasihlah ya Yahweh Elohim Adonai dalam senapati, jiwa kuat. Artinya apa? Menjaga Torahnya siang dan malam.
Seperti yang dikatakan di Mizmor pertama, Mizmor dari David Melek. Ini nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Anda mau siap akhir zaman, menghadapi aneh, menghadapi itu semua. Mulai dari hal simpel dulu. Gambar diri kita benar dulu. Kita tahu siapa kita di hadapan Yahweh Elohim. Kita juga mengenal bagaimana gambar kita. Kita juga mengenal Adonai yang benar. Ya, terus kita jaga Torahnya. Ya. Nah, ini ayat yang ke-12. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang dikadoskan dan dikasihi, pakailah belas kasihan, kasih sayang, dan kehalusan, dan kerendahan hati dari pikiran, kelemah lembutan, dan ruah kesabaran. Bersabarlah seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni jika seorang punya kelemahan terhadap yang lain. Sama seperti Hamasya telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus memaafkan. Dan dengan semua ini, kasih yang menjadi pengikat dari semua ketulusan hati. Dan biarlah shalom Hamasya memerintah hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah kepada Hamasya, agar perkataannya dapat tinggal di dalam kamu dengan kekayaan semua hokmah, ya hokmah itu hikmat, dan mengajar dan menasihatmu di dalam Mizmor dan Tehillim, puji-pujian ya, dalam ini ya, dalam Tehillim ya, Sidur ya, dan melalui nyanyian kasih di dalam hatimu kepada Elohim. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan dalam perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Adonai kita Yahushua Hamasya, dan bersyukurlah melalui pertolongannya kepada Elohim Bapa kami ini. Haleluya. Sampai 17 dulu. Gini loh Bapak Ibu Saudara, Anda mau melakukan itu semua. Anda mau memakai belas kasih, kasih sayang, kehalusan, kerendahan hati, pikiran, kelemah lembutan, sabar. Tapi kalau yang dipakai itu anggaplah itu seperti pakaian gitu ya. Tapi kalau yang dipakai itu aja, maksudnya tubuhnya itu masih bermasalah, susah. Maka pulih mulai dari dalam. Mulai dari apa? Dari pikiran tak sadar, bawah sadar, pikiran sadar kita. Nah ini kan banyak daripada orang percaya seringkali bermasalah. Karena apa ya? Karena masih dikuasai tadi. Masih ada nafsu jahat, nafsu birahi, kenajisan, ya, keserakahan, perzinahan, baik perzinahan secara ruang maupun perzinahan real. Nah ini masalah besar. Makanya tidak heran ngaku-ngaku hamba Adonai tetapi masih yang American Gospel, masih Injil Kemakmuran, masih ajaran-ajaran Luther, banyak jatuh bangun dalam dosa. Nah ya karena hilang dari akarnya. Anda tidak bisa memakai itu menjadi dasar sidang di Yerusalem ketika ya Rabi Yaakov ribut dengan Rabi Shaul ya, dengan itu sebenarnya konteksnya bukan itu lebih politis, tapi yang diceritakan di sini adalah kalau Anda mendapatkan yang asli, perspektif Ibrani itu lengkap, nggak main-main, dan Anda mau mempraktekkan, hidupmu dan hidupku berubah. Loh kenapa? Kita nggak masuk loh di dalam sistem piramid itu, nggak masuk lagi. Kenapa? Kita nggak butuh mall, kita nggak butuh tempat-tempat hiburan, kita ngikuti hidup sesuai Torah. Bahkan nanti akhirnya bisa seperti imam saya, ujung-ujungnya apa? Vegetarian. Nah, baju apa nggak perlu branded apa, karena udah tahu produk-produknya Illuminati, produknya Dajjal itu dan segala macamnya. Anda malah ya seperti ini, lebih menggunakan talit, menggunakan apa, lebih banyak hidupmu ketika tidak ada pekerjaan, tidak ada apa, melakukan apa? Ya melakukan tefilah, melakukan ibadah, mencari kehendaknya, minta pemulihan. Trauma-trauma masa lalu itu yang ada di pikiran bawah sadar, memori-memori masa kecil. Bahkan kutuk itu dipatahkan semua sampai dalam garis keturunan dari ayah ibumu, bahkan kembali kepada Adam dan Chava. Nah ini banyak yang tidak pernah beres. Ya itulah makanya dikatakan Rabi kita Yahshua Hamasya, orang buta menuntun buta, dua-duanya jatuh dalam lubang. Ya kenapa? Sapu yang digunakan bersih kan nggak sepi, nggak bersih kan gitu. Yang melayani pelepasan, melayani apa? Hidupnya juga nggak beres. Nah itu nggak bisa. Sudah ketika di zaman akhir nggak ada kemunafikan lagi. Maka kita harus fokus, kita harus terus mengejar kekadosannya, kita terus minta disempurnakan ruah jiwa tubuh kita. Terus kita pelajari Torah, kita pelajari Dabar Elohim, kita pelajari Sefer para nabi. Bahkan lebih dari itu kalau sempat Anda masuk ke dalam apa? Apokrifa, ya, kitab-kitab Ibrani yang tidak dimasukkan karena perkara politik di dalam ini ya, dalam konsili itu dihapus semua. Bahkan sebenarnya kitab Kason ya, Revelation of John atau Kason daripada Rabi Yohanan Patmos itu hampir dikeluarkan karena terlalu supernatural, terlalu banyak simbol Ibrani.
sebelum saya lupa, saya cuma mau mengingatkan satu ini. Ini yang banyak tidak dipahami ya, tidak dipahami sekali oleh umatnya. Bahwa banyak daripada tokoh-tokoh gereja, daripada para teolog-teolog ini memang antisemit. Punya luka, trauma dengan orang-orang Yiddish, Ibrani. Makanya nggak heran mereka katu semua. Mau bukti? Gampang, lihatlah di Jerman. Pada peristiwa Hitler itu sebelum terjadi pembantaian Nazi, itu berapa pendeta menandatangani fakta boleh bantai Yahudi. Salah satu yang menolak ya Dietrich Bonhoeffer yang akhirnya berakhir di hukuman mati kan begitu. Tetapi ini sebuah sejarah. Kalau Anda paham sejarah Amerika, di mana gereja di Amerika juga pernah mengalami masa rasis, ya, yang ditentang oleh Reverend Dr. Martin Luther King Jr. dan berarti apalagi. Jadi mereka ya white supremasi kulit putih. Tetapi kulit putih pun tuh maksudnya bule. Mereka nggak bisa terima yang Semit, yang Jewish itu Yiddish itu mereka menolak. Nah ini makanya harus mengerti ini. Nah begini Anda mau impor masalah besar, marah ya Koti, Bapak Ibu Saudara. Makanya belajar secara sejarah itu secara komprehensif ya. Jangan secara parsial, secara terpotong-potong, bingung Anda. Tetapi belajarlah itu secara lengkap ya, holistik. Maka Anda tidak bisa disesatkan, Anda tidak bisa diselewengkan. Demikian juga ruah jiwa tubuhmu. Kalau jiwamu kados, baik pikiran sadar, bawah sadar, tak sadar, Anda tidak akan bisa disesatkan oleh setan Hamasya, apalagi ruah-ruah yang bukan ruah Elohim. Trauma-trauma dicabut, luka hati dicabut, memori, ikatan dosa semua dipatahkan. Makanya kan dikatakan kan tadi di ini ya, di ayat yang ke-8 dari Kolose 3 itu kan tanggalkanlah. Jadi apa? Putusannya di kita untuk membuang kemarahan, membuang murka, kejahatan, maki, mumpat, semua yang najis tadi, yang tidak tahor itu dibuang. Itu menanggalkan itu kita. Ya kan? Tetapi yang dimatikan tadi kan dikatakan nafsu. Artinya apa dimatikan tuh? Dimatikan itu berarti artinya ya memang ada. Memang itu manusia lama kita. Tetapi kita menakan manusia baru di dalam manusia. Terus declare tiap hari. Terus dalam meditasi kita, di dalam perenungan kita merenungkan kita ciptaan baru dalam Yahshua Hamasya. Di dalam kita ada ruah Elohim. Di dalam kita ada Abah, ada Abinu Seba Samayim, Bapa Sorgawi. Di dalam kita ini ada ruah keburah, roh keperkasaan. Di dalam kita ada ruah hokmah, kebijaksanaan, hikmat. Terus gitu ruah binah, nasihat. Terus itu terus dideklar ya. Ciptaan baru dalam manusia Yosua. Dosa tidak lagi berkuasa atasku, sakit penyakit tidak lagi berkuasa atasku. Ya kan, kebebalan, kebodohan, kesesatan tidak lagi berkuasa atasku. Aku dikuasai oleh ruah Elohim dan aku melakukan kehendak Bapakku. Ini saya bersamai. Haleluya. So kalau Anda memahami ini dan Anda mengalami ini semua, percayalah ya, hidupmu dan hidupku akan berubah. Dan suatu hari kelak ketika pembaringan terakhir, kita akan diangkat di awan-awan. Ya, ini rapture yang sejati. Jumpa dengan Masya kita, Yeshua HaMashiach Elohim Adonai. Haleluya. Shalom. Seba Samayim, Abinu ya Yahweh Elohim, Seba Samayim, Yitkadas Sameka, Haleluya. Yitkadas Sameka, Haleluya. Tabo Malkuteka, Ye Aser Repsoneka, Ka Aser Basamayim, Gamba Arets. Tabo Malkuteka, Ye Aser Repsoneka, Ka Aser Basamayim, Gamba Arets. Abo Malkuteka, Ye Aser Repsoneka, Aser Basamayim, Gamba Arets. Et Leken, Kukenu, Tenlanu, Hayom. Et Leken, Kukenu, Tenlanu, Hayom. Mekalanu al-kabukenu ka-aser makalenu gam-anaknu leka beenu. Weal tefinu lide nisayom kiim. Teal liksenu min hara. Hileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Hileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Beshem Yahshua Hamasya Hamosya Hagoel Kohen Hagoel Roe Hagadol Melek Hakabot Neeman Waruah ya Yahweh Elohim Hakados Ken Yehi Ratson. Haleluya. Todaraba ya Yahweh Elohim, Todaraba Yahshua Hamasya Hamosya, Todaraba Imarwah Hakodes. Haleluya. Sampai jumpa di dalam
Villa kita yang lain. Yeshua HaMashiach memberkati saudara sekalian. I know you will protect me. I know you